ya'lamun. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, ya. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, ya. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir, ya. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, ya, kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. Kalau mereka mengetahui, sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 102 sampai 103. Iki anu merah kuning niku. Mereka meninggalkan Allah yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, lantas mengikuti apa yang diceritakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman, dan mengikuti sesuatu untuk menyesatkan manusia seperti dakwaan-dakwaan bohong mengenai Nabi Sulaiman ketika mereka mengatakan bahwa ia seorang tukang sihir dan ia dapat bermain apa saja dengan menggunakan sihir yang ia mengerti ilmunya. Ini orang-orang Yahudi itu pada waktu Nabi Sulaiman, ya, mereka justru malah yang bersekongkol dengan tukang sihir, ya. Tapi mereka menuduh Nabi Sulaiman sebagai tukang sihir gitu. Tapi ketika jauh setelah hal ini terjadi, ya, jauh masa setelah Nabi Sulaiman, orang-orang Yahudi mengatakan mengikuti Nabi Sulaiman gitu. Padahal mereka bukan mengikuti Nabi Sulaiman, tapi mengikuti ahli-ahli sihir yang memusuhi Nabi Sulaiman itu, ya. Ya, dari dulu mereka memilih antara hak dan batil, Nabi Sulaiman dan ahli sihir. Mereka memilih ahli sihir gitu. Tapi mereka ngomongnya ini dari Nabi Sulaiman, itu masalahnya. Ya. Pertanyaannya, apakah ini terjadi zaman sekarang? Terjadi juga, bedanya, ya, tidak mengklaim sebagai nabi seperti ini, seperti persis seperti ini, tapi secara konteks itu sama. Ya, ada orang yang mengklaim mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi yang diikuti, ya, tidak jauh berbeda dengan orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika diingatkan dengan kebaikan Islam, mereka malah marah-marah. Saya sudah tahu kok gitu. Padahal watak-watak ini bukan watak-watak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi watak-watak yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan kroni-kroninya seperti itu. Ya. Orangnya beda, tapi kejadiannya sama. Mengklaim mengikuti ajaran Rasulullah, tapi yang dilakukan sihir-sihir gitu. Ya, tukang sihir, dukun, ngakunya ngikuti ajaran Rasulullah. Sementara Rasulullah nggak pernah dukun gitu. Sementara Rasulullah tidak pernah bermain sihir. Begitu juga Nabi Sulaiman, tidak pernah Nabi Sulaiman bermain sihir. Benar-benar murni Nabi Sulaiman itu dapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ketika mengendalikan angin itu, Nabi Sulaiman sudah pada posisi yang memang mentok, ya, ketika sudah jauh dari kerajaannya, jauh dari istananya, ya, beliau dapat kabar bahwa istananya diserang malam itu. Kalau naik kuda tidak mungkin sampai,
sudah pasti direbut. Ayo, akhirnya apa? Tawakal pada Allah, pasrah pada Allah, berdoa pada Allah, dan diberi apa kemampuan untuk mengendalikan angin. Tahu seperti ini orang-orang ahli sihir, orang-orang kafir, orang yang memusuhi Nabi Sulaiman mengatakan kamu sihir. Karena apa? Yang diketahui oleh ahli sihir itu, ya, orang yang bisa mengendalikan angin seperti itu kalau nggak sihir tidak mungkin. Bahkan sihir sembarangan pun nggak bisa. Itu sihirnya tingkat tinggi gitu. Mereka aja nggak sanggup mungkin seperti itu. Jadi karena mereka nggak sanggup, mereka mengatakan itu sihir saja yang mungkin dianggap lebih tinggi aja. Setiap ada nabi yang apa diberi mukjizat, mereka pasti mengatakan sihir. Nabi Musa dikatakan sihir oleh Raja Fir'aun lah, ya. Nabi Muhammad dikatakan sihir lah. Setiap nabi itu ketika dapat mukjizat itu dikatakan sihir, ya. Nabi Yusuf juga, nabi-nabi itu seperti itu. Sementara mereka itu memperoleh mukjizat itu muncul karena ketawakalannya sama Allah. Dia tawakal sama Allah, sudah pasrah. Pasrahkan, biarkan dia Allah yang bergerak seperti itu. Al-Quran menolak tuduhan terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam dikatakan dengan tukang sihir, ya, dikatakan sebagai tukang sihir. Dan Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, tidak. Nabi Sulaiman itu dapat apa? Mukjizat dari Allah, ya. Menguasai angin, menguasai jin seperti itu, ya. Seakan-akan Al-Quran menganggap sihir, ya, dan mempergunakan sihir itu sebagai suatu kekafiran, dan Al-Quran meniadakan sihir itu dari Nabi Sulaiman dan menetapkannya bagi setan, ya. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir, ya. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia. Kemudian Al-Quran menafikan bahwa sihir itu diturunkan dari sisi Allah kepada dua orang malaikat, Harut dan Marut, yang berdiam di Babil. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Dengan demikian tampaklah bahwa di sana terdapat cerita yang terkenal mengenai dua malaikat itu, dan orang-orang Yahudi atau setan-setan mendakwakan bahwa kedua malaikat itu mengerti ilmu sihir dan mengajarkan kepada manusia. Dan mereka menganggap bahwa sihir itu diturunkan kepada keduanya. Lalu Al-Quran menolak kebohongan itu, ya, bahwa telah diturunkan ilmu sihir kepada kedua malaikat itu. Kemudian Al-Quran menjelaskan hakikat bahwa kedua malaikat ini di sana sebagai ujian bagi manusia karena suatu hikmah yang gaib, dan keduanya selalu mengatakan kepada setiap orang yang datang pada mereka untuk meminta diajari ilmu sihir. Dan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir, ya. Ya, karena ketika malaikat diturunkan, ya, malaikat Harut Marut itu diturunkan, tapi diberi perangkat sebagaimana perangkat manusia, ada diberi hawa nafsu, diberi kantuk, diberi ya semua yang ada pada manusia, ya. Dan pada kali lain kita dapati Al-Quran menganggap sihir, mempelajari sihir dan mempergunakan ilmu sihir sebagai kafiran. Dan hal ini disebutkan melalui lisan kedua malaikat Harut dan Marut tersebut, ya. Sebagian orang ada yang terus saja mempelajari sihir dari kedua malaikat itu, meskipun kedua malaikat itu selalu mengingatkan dan berusaha menyadarkannya. Nah, pada waktu itu terjadilah fitnah
pada sebagian orang yang terkena fitnah. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Inilah bahaya dan keburukan yang senantiasa diperingatkan dan diwanti-wanti oleh kedua malaikat itu karena itu kepada mereka. Dan di sini Al-Quran dengan segera menetapkan pandangan Islam dan yang asasi dan menyeluruh bahwa tidak akan terjadi sesuatu pun di alam wujud ini kecuali dengan izin Allah, ya. Kalau kalian khawatir terhadap sesuatu, berdoa sama Allah. Janganlah sesuatu yang buruk berani itu mengganggu kalian seperti itu, karena yang kuasa itu cuma Allah. Apapun makar atau kerusukan keburukan yang direncanakan pada kita, kalau Allah tidak mengabulkannya, tidak akan terjadi. 5. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Maka dengan izin Allah, sebab-sebab itu bekerja, menimbulkan bekas dan mewujudkan hasilnya. Dan ini merupakan kaidah umum dalam tasyawur Islam yang jelas, yang harus jelas, ya, di dalam hati seorang mukmin, ya. Harus jelas itu dalam hati. Jangan sampai ragu-ragu terhadap seperti ini, ya. Contoh yang paling dekat dengan kaidah ini ialah apabila Anda menyodorkan tangan Anda kepada api, niscaya tangan Anda akan terbakar. Tetapi pembakaran ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka Allah lah yang memberikan khususiyah kepada api untuk membakar dan kepada yang lain untuk terbakar, ya. Dan dia berkuasa untuk menghentikan khususiyah ini ketika dia tidak mengizinkannya karena suatu hikmah khusus yang dikehendakinya, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Demikian pula dengan sihir yang mereka pergunakan untuk menceraikan antara seorang suami dan istrinya, ya. Maka hal ini bisa menimbulkan bekas atau pengaruh dengan izin Allah, ya. Tetapi dia juga berkuasa menghentikannya ketika dia Allah tidak menghendakinya. Maka kita harus berdoa kalau khawatir terhadap sesuatu, jangan khawatir terhadap itunya. Jangan takut kepada sesuatunya itu, tapi khawatir terhadap sesuatu dan kita ingat pada Allah dan berdoa kepada Allah untuk menjauhkan mara bahaya itu agar tidak menimpa pada kita. Demikian juga dengan semua hal yang kita ketahui dapat menimbulkan pengaruh, ya, dan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya. Setiap yang mempengaruhi memiliki khususiyah untuk mempengaruhi dengan izin Allah, maka ia bekerja dengan izin itu. Dan dapat saja Allah menghentikan objeknya sebagaimana dia juga memberikan pengaruh kepada objek ini kalau dia menghendakinya. Selanjutnya Al-Quran menetapkan hakikat sesuatu yang mereka pelajari itu dan mereka pergunakan untuk menceraikan antara seorang suami dan istrinya, bahwa hal itu akan membahayakan dirinya sendiri dan tidak memberi manfaat sama sekali. Sihir itu bahaya, ya, bekerja sama dengan jin itu bahaya, hati-hati, ya. Sihir itu biasanya bekerja sama dengan jin. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan cukup kiranya bahwa kejahatan itu adalah kekafiran agar menjadi mudarat tanpa ada manfaat, ya. Sungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Mereka sadar itu, ya. Tapi memang seperti itu, memutar balik kenyataan orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang sekarang ya orang-orang yang bertingkah seakan-akan baik, tapi mereka cuma bersilat lidah saja, ya. Seakan-akan mereka alim, tapi malah mempergunakan agama sebagai sarana untuk sekedar mencari kemuliaan dunia, mencari pengaruh, mencari status sosial seperti itu. Mereka telah mengerti bahwa orang-orang yang membeli sihir itu tidak akan mendapatkan keberuntungan